Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Kembali kita bersama-sama membuat resume fundamental saham. Kali ini emitennya adalah Lion dan ENPP. Berdasarkan laporan keuangan triwulan 2 2024, kita akan lihat dari sudut pandang value investing dan dividend investing ya. Analisa ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena setiap investor itu punya pemikiran dan opini yang berbeda ya. Jadi ini hanya sebagai bahan perbandingan atau edukasi. Baik, yang pertama ini kita akan bahas Lion ya. Lion Metal Works. Ini pelat baja ya. Kita punya data di triwulan 2 saja ya. Jika Anda menemukan video ini dalam bentuk video pendek, maka silahkan klik di bagian paling bawah untuk mendapatkan video lengkapnya untuk pembahasan ini ya. Yang pertama ini dari segi harga dibandingkan dengan ekuitasnya ya, ada 54% diskonnya ya. Ini berarti dari harga sekarang, dari IPS sekarang ya, menuju ke nilai bukunya itu ada bagger ya. Namun dari segi maksimal beli kita ini di 122, sekarang sudah 400-an. Berarti kalau kita beli sekarang ya, kalau kita beli sekarang maka kita akan merogoh kocek lebih dalam 2,5 kali ya. Namun ada potensi untuk bagger, seperti itu yang terbaca ya. Kemudian dari segi dividen ini juga sudah memenuhi kriteria tahun ini ya. Tahun 2023 itu 38%, tahun 2022 malah 100% ya. Kemudian dari segi data ini berarti ya, kita proyeksinya ya di triwulan 2 ini maka sekitar 4,6 rupiah, sama dengan 1,9% dividen yieldnya, berarti dividennya kecil. Dari segi ketahanan perusahaan ini semuanya oke ya, tidak ada masalah. Bahkan free cash flow-nya ini 16%. Hutang di bawah 50%. Kemudian saham yang ada di bursa juga hanya yang waktu di IPO-kan saja yang ada di bursa, dan semuanya ini berada di tangan retail di bawah 5%. Kemudian lagi dari 22% ini ya, 17%-nya itu asing yang megang ceritanya ya. 17% dari 22 itu sekitar 77%-nya asing. Nah, yang kita tidak tahu di sini asingnya yang mana, apakah asing betul-betul asing atau asing dalam artian cangkang. Nah, itu yang mungkin perlu dicek lebih jauh ya. Kalian seperti itu berarti hanya 5%, berarti yang non marketnya yang betul-betul ya. Tetapi kalau memang asing benar, berarti asing berpengaruh terhadap harga dari saham ini ya. Oleh karena itu berdasarkan data ini ya, berdasarkan data ini kita lihat bahwa karena keuntungannya hanya 1,2%, berarti keuntungannya ini ya sangat kecil ya, otomatis. Namun hebatnya sangat kecil, tapi perusahaan masih membagikan dividen di tahun yang lalu ya. Tapi mungkin tahun ini kita tidak tahu apa yang terjadi. Kalau hanya di sekitar 1%, ini kita sangat meragukan apa yang terjadi ke depannya, apakah bagi dividen atau tidak ya. Sehingga menunggu yang pertama berarti IPS ya, karena harganya ini karena keuntungannya sangat kecil. Yang kedua harganya parosnya mahal, berarti harga juga ya. Berarti dua ini yang mesti kita cek ya, menunggu harga. Dan terakhir ada notasi X ya, ada notasi X, artinya ekuitasnya dalam pemantauan. Dari segi data bagus-bagus saja semuanya ya, tetapi kalau memang ada notasi dari bursa efek bahwa ekuitas dalam pemantauan, tentu di sini ada hal yang dicermati lebih lanjut. Jadi di sini yang kita ditunggu lagi di triwulan berikutnya, tentu saja yang pertama tadi IPS-nya ada perbaikan, kemudian harga ada penurunan, dan kemudian yang paling penting adalah nota X-nya itu nanti hilang, yaitu ekuitas dalam pemantauan. Lanjut, yang kedua kita akan bahas ENPP, Indonesian Paradise Property ya, berarti properti ya, perhotelan.
Yang pertama di sini kita akan menyampaikan bahwa saya sudah meletakkan link di deskripsi untuk playlist saham-saham yang sudah saya bahas di triwulan 2. Mungkin saja Anda memerlukan data saham-saham yang sudah saya bahas, maka ada di situ. Silahkan cari di deskripsi untuk mendapatkan linknya. Kemudian jika dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ya. Baik, untuk ENPP kita dapat dua data, triwulan 1 dan triwulan 2 ya. Kemudian keuntungan di triwulan 1 ini 3,9%, di triwulan 2 5,4%. Terjadi kenaikan tetapi masih di bawah 10%. Jadi di sini book value-nya meningkat, keuntungannya pun juga sangat meningkat. Namun harganya turun, berarti ini secara umum berarti kinerja perusahaan ada kenaikan ya. Kemudian aset lancar juga naik, hutang menurun ya. Kemudian kita akan bahas satu persatu. Yang pertama dari segi harga sekarang dibandingkan dengan ekuitas, ini harga sekarang sudah 1,1, berarti harga sekarang sudah di atas dari nilai bukunya, bahkan ya 1 kali lipat lebih mahal dari nilai bukunya. Berarti di sini secara yang terbaca di sini untuk beggar ini sulit ya. Tapi bisa terjadi, bisa saja, tapi mungkin lamban. Yang kedua dari segi maksimal beli 272, harga sekarang berarti sudah 2,8 kali lebih mahal ya. Berarti kalau membeli di harga 100.000 mungkin kita harus menyediakan 388 rupiah. Misalnya 100.000 berarti ini 388.000 yang kita sediakan. Jadi kita harus merogoh kocek dalam-dalam, sangat dalam ya. Istilahnya tidak ada diskon, tapi kita harus bayar lebih lagi ya. Sehingga untuk perusahaan ini secara perhitungan begini, beli di harga sekarang berarti kita harus menambah modal, menambah dari segi permodalan. Kemudian juga untuk harga sudah di atas, untuk beggar agak sulit seperti itu. Kemudian karena mungkin tadi keuntungannya kecil, maka perusahaan belum membagikan dividen. Terakhir dari segi ketahanan ini semuanya oke ya. Free cash flow-nya 5% sudah bisa saja ya. Kemudian aset lancar tadi semuanya tidak berubah. Saham yang ada di bursa ini 82% ya. Tetapi yang jadi masalahnya hanya non marketnya hanya 8% ya. Berarti ini salahnya ya pengendali trading juga ya. Banyak saham pengendali yang bisa ditradingkan, kemudian yang ada di retail hanya 8% ya. Kemudian juga dari data ini bahwa terjadi perimbangan ya. Lokal dan asingnya ini berimbang, hampir 50-50 ya. Baik, dari data yang kita dapatkan di sini bahwa yang pertama bahwa perusahaannya ini keuntungannya kecil, berarti kita harus menunggu ini. Yang kedua harganya juga masih tinggi ya, dan yang ketiga ini non marketnya ya. Karena hanya 8%, kita menghendaki lebih dari 15% sebenarnya ya. Ya. Sehingga untuk triwulan berikutnya kita menunggu lagi, kita cek lagi apakah ada perubahan di IPS, harga, dan kepemilikan ya. Oke, demikian pembahasan kita untuk dua saham, Lion dan NPPP. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini bukan perintah untuk aksi beli atau jual. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.